Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham, yaitu Bank Bukopin, Waskita, BRIS, Adaro, dan PTBA. Oke. Kita akan langsung masuk ke pembahasan sahamnya. Pertama kita akan lihat yang pertama, yaitu Waskita Karya atau WSKT. Nah, di sini dapat kita lihat chart WSKT. Ini baru saya bahas kembali karena pergerakan WSKT ini sudah mulai menarik ya. Nah, di sini dapat kita lihat dari pertengahan ya, dari minggu kedua Juni, WSKT jatuh atau turun masuk dalam downtrend yang cukup lumayan parah karena dia turun dari sekitar level 1100-an. Ini dalam 3 mingguan udah ambrol sampai hampir menyentuh. Nah, 800 support di 785 ini low-nya sekitar 800-an. Down-nya cukup parah, dan di akhir Juni sampai Juli ini dapat kita lihat mulai bottoming dan membentuk trend sideways dan terlihat mulai diakumulasi. Dan juga sudah mulai ada tiba kita terbentuk swing low di sini. Nah, dengan low di kisaran 830. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah punya boleh dipertahankan atau di hold karena ke depan terlihat mulai ada potensi akan bergerak naik. Nah, nanti kita belum tahu naiknya bisa strong wave 3-nya atau tidak ya. Namun yang pertama sudah mulai terbentuk awal cikal bakal atau awal dari uptrend, di mana sudah memulai muncul higher low. Nah, di mana nanti untuk terbentuknya uptrend, dia mengkonfirmasinya dia harus membentuk higher high di atas 925. Nah, nanti di area 890 sampai 925 ini merupakan akan menjadi area resisten atau area supply dari WSKT. Dan apabila minggu depan bisa terlampaui atau terlewati, ini akan ada potensi WSKT masuk di dalam uptrend di bulan Juli ini. Nah, ternyata nanti uptrendnya sangat strong, ada potensi dia akan bisa balik ke 1100. Namun untuk target awal, bila terkonfirmasi uptrend, target awal di kisaran resisten di 985, ini akan menjadi target awal kenaikan dari WSKT. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah punya tetap sarankan hold, dan sedangkan kalau yang belum punya risk and reward-nya masih cukup oke, di mana ini ada support di 840. Jadi ini close-nya kemarin di 865, jadi resikonya cukup terbatas. Jadi risk and reward-nya sangat oke. Jadi boleh ambil di kisarannya di 840 sampai 865, atau kalau mau agresif ya kita bisa masuk di 865 sampai 890 dengan potensi ke 985 dan jaga batas bawah di area 840. Nah, maksimal cukup di 830. Ketika nanti terjebol kita harus keluar atau cut loss. Nah, di sini juga dapat kita lihat, nah
koreksinya pun volumenya sangat kecil. Nah, nanti yang dibutuhkan volume besar yaitu ketika dia melewati area resisten ini. Ini harus butuh volume yang cukup besar, karena bila tembus dengan volumenya cukup naik, 985 akan jelas terbuka lebar. Dan juga MACD-nya pun sudah tidak kita lihat, walaupun jatuh candle-nya cukup dalam turunnya, namun tidak terlihat di MACD-nya. MACD-nya tetap jalan terus, di mana turun tanpa volume merupakan salah satu pertanda yang cukup bagus, hingga menunggu konfirmasinya saja. Nah, kalau dari posisi MA, WSKT cukup parah, dimana MA-nya menandakan bearish semua. Nah, seperti tadi, ini rewardnya kalau dari resisten dia di 985. Nah, kalau dari MA, target kenaikan dia akan potensi dia menuju ke moving average 50 di kisaran 1000. Jadi benar tadi ya, dari 985 sampai angka psikologis 1000 akan menjadi target kenaikan terdekat dari WSKT, dengan syarat dia tidak menembus support 830 dan berhasil membuat higher high dengan menembus area resist di 890 sampai 925. Nah, saham kedua yang resikonya cukup terbatas dan rewardnya cukup bagus yaitu Bank Bukopin. Nah, ini Bank Bukopin dapat kita lihat belum terlihat ada kenaikan signifikan, dan ini ada potensi kesempatan dia bisa naik. Nah, bisa naik ya. Kemarin Kamis sudah testing ya, menguji resist 422, namun terlihat masih gagal. Jadi turun lagi, ambil ancang-ancang lagi. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah masuk bisa tetap hold. Nah, untuk yang belum masuk bisa dipertimbangkan untuk memantau BBKP. Nah, apabila cukup oke risk and reward-nya, bisa ikut spekulasi ambil. Jadi nanti batas toleransinya di 400. Jadi 400 maksimal 396 harus clear kalau ternyata tertembus. Nah untuk apabila berhasil rebound, level konfirmasi naiknya ada di resisten 422 ini, pas juga dengan downtrend channelnya. Kalau dia tembus di sini, ada potensi dia akan lanjut naik dengan target terdekatnya ada di 455. Dan apabila nanti IHSG-nya juga tembus 100, EMA 100 atau 6100-an, ini bisa naik, bisa mendekati angka resisten di 496 ya, minimal di 470 sampai 500 masih oke, masih realistis dicapai apabila nanti IHSG juga mendukung. Dan juga di sini dapat kita lihat di area 400 ya, atau merupakan area supportnya. Ini dapat kita lihat, ini juga bisa kita gambarkan untuk polanya, bisa juga digolongkan dengan pola double bottom ya di sini ya. Nah, pola double bottom cukup oke, confirm ya di sini ya. Jadi pola double bottom di sini. Jadi bila rekan-rekan cukup tarik dengan pola ini, ini potensi cukup besar karena base-nya cukup oke di level 400, angka siklusnya cukup bagus. Dan juga dapat kita lihat penurunannya tanpa volume. Nah, di sini volumenya kecil, dan juga walaupun tertekan, ini dapat kita lihat sini. Nah, di area ini sudah tidak ada tekanan jual, sudah sangat minim ya. Tinggal kita menunggu aksi markup dari bandar atau big money untuk mengangkat BBKP menembus konfirmasi 422, 454 dan 496 targetnya. Oke, nah kalau kita lihat dari sisi moving average, di sini dapat kita lihat yang menjadi ganjalan di sini yaitu moving average
50. Nah, ini cukup menjadi halangan. Di sini dapat kita lihat 50. Nah, sedangkan kalau IHSG kan sudah di moving average 100. Nah, ini bahkan 50-nya aja belum. Nah, ini membuat potensi cukup besar untuk BBKP bisa menyusul teman-teman bank yang lain yang sudah menembus 50. Nah, ini cukup potensi juga. Jadi polanya tadi ya, saya ulang kembali, yaitu polanya ada potensi dia. Nah, double bottom di sini. Nah, targetnya nah di sini. Ya, tadi ya, sama seperti tadi, jadi range-nya ya 470 sampai 496 tadi. Ini di MA 100. Nah, di sini juga terlihat jelas volumenya cenderung turun. Nah, kita akan tunggu ledakan volume kembali. Nah, kalau bisa lebih tinggi dari yang di sini, ya, dan naik, cukup oke, cukup optimis. Terdekat sih 454 seperti tadi ya, 454. Nah, target yang optimisnya itu BBKP akan mencapai 496. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya, nah, range-nya pembeliannya yaitu di kisaran 402 sampai 412. Dengan batas bawah yang harus kita jaga yaitu di level 400 maksimal 39 boleh kita hold, dan konfirmasi naiknya ada di penembusan resisten 422. Oke, saham berikutnya. Nah, ini kita lihat saham BRIS. Ini pernah kita bahas 2 minggu lalu, di mana candle-nya ini ya, nah di sini. Nah, waktu itu candle ini kita sudah mulai bahas karena dia BRIS-nya waktu itu dia breakout dari downtrend channel dengan potensi sama seperti Bukopin ya, Bukopin jadi ketinggalan ya berarti ya. Double bottom dan akhirnya capai target di sini. Di resisten kuatnya 2490 ini untuk selamat buat rekan-rekan yang berhasil masuk. Nah, dan untuk pergerakan berikutnya ini untuk yang belum punya BRIS, kalau yang udah punya bisa tetap lanjutkan hold karena sudah uptrend. Ini terlihat jelas sudah uptrend. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya, ini ada terbuka peluang kembali untuk mengincar BRIS di tengah koreksinya. Setelah ini ada koreksi dan berhasil naik. Nah, ini ada potensi lagi untuk koreksi kembali dan naik. Nah, di mana area yang akan kita tunggu? Nah, kita menunggu di area sini. Jadi kisarannya ya, ini untuk rekan-rekan yang belum punya bisa masuk. Coba kita tunggu di 2200 sampai 2300. Nah, di 2300. Ini area yang cukup menarik bila ternyata nanti BRIS-nya pullback. Dengan gambaran ke depan dia akan mantul kembali, melanjutkan uptrend dan menguji ulang resisten di 2490. Ya. Dan sini dapat kita lihat volumenya besar. Nah, kenaikan kedua agak menurun. Nah, kita akan tunggu pantulan yang berikutnya. Nah, mudah-mudahan minggu depan bisa ada swing low lagi dan akan menguji lagi 2490. Dan di sini kita lihat MACD-nya super strong, atau dimana kenaikannya uptrend-nya sangat kuat ini, uptrend-nya dari Bank BRIS. Nah, kalau dari MA-nya, di sini kita lihat kalau tadi Bukopin masih di sini. Nah, Bukopin masih di sini, belum ada gerakan sama sekali. Nah, tahap pertama nembus 50, tahap kedua nembus 100. Nah, yang kita harap tadi di Bank Bukopin akan mengulangi yang kejadian di BRIS ini ya. 50 ditembus, kemudian di MA 100. Nah, untuk BRIS-nya sendiri ini cukup oke nih, karena mungkin akan ada potensi dia pullback dan akan lanjut. Nah, di sini juga sudah mulai uptrend, di mana MA20-nya sudah
akan cross dari moving average 50-nya. Nah, ini bisa akan ke depan ada potensi dia akan uptrend ya, untuk uptrend kembali bearish. Nah, saham berikutnya di sektor yang cukup menarik ya. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Ya, untuk rekan-rekan yang sudah masuk tetap disarankan untuk hold. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya, ini juga menarik untuk dicermati. Karena di sini dapat kita lihat, nah, minggu lalu candlenya ini ya, di sini candle naik. Nah, jadi tiap Jumat dia naik terus ini dia. Kemudian dia mencapai seperti yang minggu lalu dijelaskan, dia mencapai dia range-nya dia akan naik cukup lebar. Ini bottom-nya dia di 1200, support-nya bijakan ini range-nya 1300. Nah, namun sempat turun ya, namun Jumat kemarin dia ampuh rebound dan terjaga di atas 1240. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya, kalau range-nya 1200, kalau mau idealnya di 1200 sampai 1440, namun melihat kondisi sekarang, apalagi kemarin Dow Jones-nya tutupnya naik, nah ini ada chance bisa strategi agresif, yaitu masuk di range 1245 sampai 1265 ya. Nah, di sini dapat kita lihat ada row-nya sudah membuat swing low dan juga, nah ini higher low ya, higher low-nya sudah ada. Dia bertahan di atas 1240, potensi uptrend. Konfirmasinya ya dia naik di atas 1300. Uptrend dengan target menuju ke resisten 1360. Ini volume kemarin minggu lalu mulai naik. Nah, ini kita tunggu besok Senin bisa naik lagi tidak nih volume. Dan di sini dapat kita lihat ini ada tekanan minggu lalu, namun dapat kita MACD-nya masih terjaga dan tidak ada peningkatan tekanan jual yang mengkhawatirkan. Jadi terlihat masih cukup oke dan masih on track untuk Adaro bisa mulai uptrend kembali seperti yang terjadi di bulan Juni. Nah, ini dari posisi moving average-nya masih di bawah MA20, namun dia tetap terjaga ya. Ini dijaga sekarang ini Adaro ada MA50 sama MA100 yang menjaga. Di sini dapat kita lihat. Jadi potensi besar masih dia pergerakan masih uptrend ya. Cara jangka menengah pun dapat kita lihat masih oke, dimana nih higher low dan ini higher low lagi. Jadi tinggal menunggu markup ya. Posisinya sudah oke. Untuk chartnya masih sangat oke untuk Adaro. Berikutnya saham kual yang lainnya lagi yang sangat tertindas sudah berapa bulan, 3-4 bulan tertindas. Nah, untuk kali ini cukup menarik karena dapat kita lihat karena PTBA sudah akhirnya resmi keluar dari downtrendnya. Nah, ini dapat kita lihat channel downtrend yang menekan. Ini dapat kita lihat dalam berapa hari terakhir, di 4 hari terakhir PTBA-nya sudah mulai menyundul-nyundul down channel dan mulai 2 hari mulai keluar begini. Jadi dapat kita lihat tekanan jual juga nggak ada, bisa dibilang nggak ada. Dan di sini MACD-nya dapat kita cukup strong. Nah, jadi secara candle pun dalam 6 hari candle ini dapat kita lihat jelas nyata bahwa
dia diakumulasi cukup kuat. Nah, dorongan belinya sangat kuat, ya ada chance dia, dan juga sudah membentuk higher low juga di sini. Ya, tinggal menunggu konfirmasi untuk uptrend ya, dimana dia harus klik ke atas 2170. Nah, untuk target terdekatnya di 2280, nah, target optimisnya di 2430. Tinurkarkan yang sudah punya, sudah masuk ya, minggu lalu, tetap di hold. Dan untuk yang belum punya, juga menarik untuk dipantau karena sudah keluar ini ya dari downtrend ya, downtrend panjang, dan untuk polanya falling wedge di sini. Nah, ini cukup menarik juga ini polanya. Jadi untuk target naik bulan Juli ini dia target terdekat di 2280 dan di 2430. Nah, ini untuk entry masuknya ya, untuk yang agak defensif bisa coba ngantri lagi di bawah, walaupun agak kecil kemungkinan di 2080 sampai 2130. Dan untuk agresif kita harus mau nggak mau harus coba di 2140 sampai 2170. Kalau nanti dia minggu depan Senin ini dia break 270, yang langsung ada chance dia akan langsung digas menuju ke 2280. Nah, sedangkan dari moving average-nya ini dapat kita lihat target terdekat jelas di MA50, target berikutnya ada di MA100 pas ya tadi ini ya. Ini di 2050-nya di 2200, EMA 100 ya, itu di kisaran ya dekat-dekat tadi ya. Tadi kan resisten di 2430, ini ya sama di kisaran 2400 juga. Ya ada chance ya akan naik ke sana. Nah, potensinya. Apalagi kalau dia bisa bertahan di atas ini terus, di atas, dia kan sudah di atas support 2070. Udah berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari ya. 7 hari di atas 2070. Jadi kali ini cukup strong ya. Dilihat akumulasinya cukup strong, walaupun masih belum stabil, namun masih sudah cukup oke. Untuk prospek kedepannya PTPA bisa start naik. Nah, untuk berikutnya kita akan lihat IHSG ya. Sebelum membahas IHSG, ini akan saya coba menawarkan suatu program membership dari Rob Camillon Trader, di mana nanti lebih arahnya kita akan mengarah ke strategi untuk belajar untuk swing trade, yaitu untuk mencari posisi masuk yang baik, dan kita akan menjaga saham yang kita beli itu sampai dia uptrend ya. Kita saham yang awal uptrend kita masuk di awal, kemudian kita akan terus kawal terus sampai uptrendnya benar-benar habis. Nah, ini akan mendapatkan rekomendasi saham yang jelas bukan saham gorengan. Ini saham-saham yang liquid dengan antrian lot yang besar dan tidak mudah naik turun, dan bisa kita jaga untuk swing trade untuk waktu yang lama, bisa 2 minggu, 1 bulan, atau bisa jadi dia akan naik terjaga bagus sampai 2 bulan, kita akan tetap hold. Nah, untuk contohnya saham swing yang kita masuk itu salah satunya yaitu Excel. Nah, ini Excel ini sampai hari ini masih kita hold, padahal kita sudah entry dari 19 Mei, jadi udah hampir mau 2 bulan dan tetap kita hold. Jadi untuk rekomendasinya yaitu kita akan masuk di awal uptrend ya, seperti ini kan downtrend. Nah, ini mau berubah ke uptrend, kita sudah deteksi dan kita masuk. Nah, kita masuk di awal di sini, bukan di yang naik gede ya. Nah, kita jarang sekali merekomendasikan saham yang sudah naik besar seperti ini kita akan entry ya, kita rebound break, kita jarang sekali. Jadi kita akan masuk sebelum dia naik besar. Nah, seperti ini. Ini rally naik, tetap hold
Dan kita akan selalu berikan panduan berupa list, ya, berupa Excel untuk kawalan kita. Ya, biasanya untuk cut loss awal kita ada, dan untuk trailing stop itu akan kita naikkan secara bertahap sambil sahamnya berproses di market. Nah, sampai suatu saat ya benar-benar trennya berubah, jadi akan menjadi downtrend kembali. Nah, kita akan informasikan juga dan kita akan keluar bersama-sama di grup. Oke, nah berikutnya kita akan lihat IHSG. Gimana perkembangan IHSG? Perkembangannya, nah kalau minggu lalu di sini seperti ini. Nah, untuk minggu ini, nah ini dapat kita lihat di sini. Oh, sorry, belum. IHSG-nya malah belum ya. Bentar. Nah, kita akan melihat perkembangannya IHSG tanggal 9. Ini tanggal kemarin, baik tanggal 2 masih ya. Nah, yang ini tanggal 2 minggu lalu. Ini ya, 2 minggu lalu ini. Nah, minggu ini permasalahan IHSG yaitu masih belum bisa keluar dari downtrend jangka menengah. Nah, di sini juga jelas terlihat bahwa IHSG ini memang masih belum bisa lepas dari tekanan downtrend channel. Nah, dan juga nih minggu depan kita harapkan dengan kondisinya sekarang ini bisa keluar IHSG ya. Bisa keluar dengan target, ini area resistennya tetap sama di 6100-an, dan lebih tepatnya di 6113 sampai 6152. Nah, ini kalau bisa break, ini target terdekat ada di 6265 sampai 6314. Nah, kalau optimisnya ya di 6400 ya, tepatnya di 6394. Nah, ini kan kita tunggu saja untuk IHSG-nya, namun terlihat kalau dari pergerakan saham-sahamnya sudah mulai ada terlihat. Jadi untuk IHSG break dibutuhkan ya big cap-nya itu gerak, yaitu terutama bank ya, 3 bank besarnya yaitu BCA, BRI, Mandiri. Nah, selama 3 bank ini masih dikunci dan nggak berkutik, akan berat buat IHSG untuk naik. Nah, di sini MACD-nya pun sudah tidak terlihat ada tekanan lagi. Tekanan jualnya sudah sangat jauh berkurang dan mulai sudah di area positif. Jadi tinggal menunggu meledakan saja nih antara ke bawah atau ke atas. Nah, kalau dari polanya sendiri, IHSG terakhir, pola terakhir, kalau dari trennya masih downtrend. Nah, downtrend jangka menengah, namun untuk jangka agak lebih pendek ya, itu masih sideways. Nah, untuk pola yang terbentuk, pola konsolidasinya atau pola sideways-nya, nah ini polanya bisa kita lihat ya, polanya simetrikal, ada ke arah simetrikal. Ini antara dia tembus 12 atau kebanting lagi. Kebantingnya ya supportnya ya itu aja. Jadi masih di kisaran 5892 sampai 5960. Ini ada area support dari IHSG. Nah, untuk karena bulan ini adalah bulan Juli yang biasanya yang seasonality-nya hampir 80% itu naik, ya ada cukup optimis IHSG akan bisa break atau bergerak naik, karena pergerakan market akan selalu mendahului keadaan nyata di lapangan, karena di lapangan kan cukup memprihatinkan ya. Namun pasar tentu akan bergerak lebih dulu. Jadi tidak pernah pasar itu bergerak lebih lambat. Karena logikanya bandar akan selangkah lebih maju daripada para retail, mana bandar selalu akan membaca pergerakan kondisi reality di lapangan sebelum retail. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan
dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.